si sosok itu tadi tuh nggak mungkin nampakin dirinya lewat mimpi. Kalau kamu tuh ya nurut omongan ibu, percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice bersama gue Aldi, dan ini adalah cerita ke-31 di channel ini. Mohon maaf apabila gue 2 hari yang lalu, selama 2 hari gue nggak upload video karena gue ada kepentingan di perumahan Bantul. Yang perumahan itu pernah gue angkat ceritanya di judul Perumahan Cepin kalau nggak salah. Nah, gue di sana ya cuman sendiri, dan ya cuman 2 hari lah di sana bersih-bersih rumah karena gue udah sekitar 1 bulan lebih ya gue itu nggak kesana. Dan yang mumpung ada waktu dan senggang, gue kesana kayak gitu. Nah, waktu gue kesana nggak ada apa-apa ya di rumah itu ya, karena mungkin alhamdulillah udah jadi hak milik seperti itu ya mungkin ya. Jadi jin-jin itu nggak sejahil dulu kayak gitu. Dan gue itu teringat dengan si teman-teman perumahan gue ya, si Dima dan si Nopal. Jadi gue teringat sama si Nopal karena Nopal ini tuh sewaktu di perumahan itu pernah bercerita ke gue. Jadi Nopal ini tuh cerita pengalaman di rumahnya, dan kejadiannya itu tadi malam. Setelah itu si Nopal ini tuh pulang ke perumahan untuk ya keesokan harinya kuliah, dan ketemu gue, dan Nopal ini cerita seperti itu. Jadi kemarin di video yang ke-30 gue itu mau apa ya? Mau sekalian nyampein yang cerita ketiga, tapi karena durasi jadi ya udahlah. Malah gue ke perumahan dan gue inget cerita ini. Jadi waktu itu sekitar tahun 2019. Nopal ini sama adiknya itu cuman berdua di rumahnya yang sampai sekarang ditempatin ya. Jadi orang tuanya sama simbahnya itu pergi, nggak tahu perginya kemana, pokoknya pergi aja ke acara keluarga ya mungkin. Nah, Nopal sama adiknya ini kan ada di rumah, dan waktu itu weekend, jadi hari Sabtu Minggu gitu ya, dan waktu itu harinya hari Sabtu. Jadi adiknya libur sekolah, waktu itu si Nopalnya udah ada di rumah karena pulang ya dari perumahan. Nah, Nopal sama adiknya ini itu disuruh sama orang tuanya bertugas untuk, aduh ada suara tikus lagi, bertugas untuk bersih-bersih rumah ya. Jadi satu rumah itu mulai dari teras, mulai dari ruang tamu sampai ke bagian dapur sama kamar mandi itu suruh dibersihin seperti itu. Nah, otomatis si Nopal sama si adiknya ini tuh pembagian tugas ya. Jadi waktu itu si Nopal ini tuh kebagian nyapu sama pakai sulak itu bersihin barang-barang yang kayak foto kayak gitu yang ditempelin di dinding-dinding dan sama di lemari-lemari seperti itu. Dan adiknya ini tuh kebagian waktu itu ngepel, setelah disapukan dipel kayak gitu. Nah, singkat cerita kegiatannya pun dimulai ya. Jadi si Nopal itu nyapu di seluruh ruangan, terus adiknya ngepel. Nah, Nopal ini dimulai dari bersihin teras rumahnya ya. Nah, disusul adiknya yang ngepel. Masih seperti biasa ya, orang nyapu ya kayak gimana kayak gitu. Dan
Sewaktu Nopal ini udah nyapu seluruh ruangan, diteruskan adiknya ya yang ngepel. Dan adiknya pun ngerasa kelelahan ya, capek kayak gitu kan. Rumahnya juga cukup gede ya untuk dua keluarga ya. Jadi keluarganya si Nopal sama kakek neneknya di situ kan. Rumahnya cukup besar. Jadi mungkin dikatakan rumah dua yang dijadiin satu kayak gitu kan. Nah, mas, aku kesel ngepel, mbok ewangi. Mas, aku capek ngepel, mbok dibantuin kayak gitu. Yo, tak ewangi ya, tak bantu kayak gitu. Tapi cuman ruangan-ruangan tertentu aja yo. Kayak kamarku. Nek bagian sing kaya ruang tamu kowe, dapur kowe. Sama pokoknya ruangan-ruangan tertentu ya kayak kamarnya, terus kalau ruang-ruangan yang kayak ruang tamu, dapur itu suruh adiknya dan adiknya mengiyakan kayak gitu. Nah, Nopal pun langsung ngambil satu alat pel lagi sama juga ember dan diisi ya sabun pel kayak gitu kan. Nah, Nopal ini udahlah singkat cerita itu udah ngepel di bagian kamar, di bagian ruang-ruangan itu ya yang Nopal tuh milih kayak gitu kan. Nah, dan adiknya ini tuh waktu itu ngepel di bagian dapur. Nah, Nopal pun ngehampirin adiknya, ya nungguin adiknya selesai karena kan yang namanya pel kan kita kan ya jalannya kan nggak bisa kemana-mana ya, maksudnya ya kalau udah dipel ya biar tunggu kering dulu kayak gitu kan. Nah, Nopal ini nungguin si adiknya ini tuh di deket itu apa pintu yang itu menuju ke gudang karena adiknya itu setelah ngepel si dapur, jadi adiknya itu mau ngepel di gudang dan si Nopal pun itu belum menyapu sama belum ngebersihin di sana katanya ada lemari dan ada kayak apa ya, amben itu apa ya, tempat tidur yang kayu tapi udah gak digunain ya, pokoknya mau dibersihin gitu. Nah, Nopal bersihin lah si gudang itu bersihin dan adiknya pun bersiap-siap ya mau ngepel bagian si gudang itu tadi. Nah, kan berdua kan di sana dan si Nopal setelah itu ya wes tak resiki, udah tinggal bersihin, udah aku bersihin tinggal dipel gitu. Nah, Nopal pun kan nungguin di situ ya karena mereka cuma berdua nungguin di situ dan ibunya sama si kakek neneknya pun datang. Jadi dari kejauhan tuh suara mobilnya udah kedenger kayak gitu. Wah, ibu kayak kado Simbah gitu. Nah, itu ibu sama Simbah datang kayak gitu. Oh, apa ya garis ini buka ke? Garisnya dibukain kayak gitu. Dan si Nopal pun bukain si garasi, pintu garasi. Nah, dan ibunya pun karena apa ya, bagian rumah itu barusan dipel, jadi kakek neneknya sama ibunya ini cuman ada di ruang keluarga dan ruang keluarganya itu lurus, jadi kayak ada lorong kayak gitu, lorong yang itu samping kanan kirinya itu kamar dan sebelah sananya sebelah ujungnya sebelum ke dapur itu si gudang tadi. Dan ibunya pun bisa ngelihat aktivitas mereka berdua ya karena belum selesai itu tadi. Dan ibunya pun bilang, Le, engko nek bar dipel bar diresiki si gudang pintunya rasa ditutup yo. Wis men rodok buka, ditutup sithik ra apa-apa. Le, nanti kalau udah selesai bersihin ruang gudang pintunya jangan ditutup ya, jangan tutup rapet, walaupun tutup dibukain sedikit kayak gitu. Nah, Nopal tuh kan nungguin di apa ya, di bagian pintu itu ya, dan adiknya kan ada di si gudang itu, di gudang itu. Lah ngapa tuh bu? Lah kenapa sih bu kayak gitu? Wis toh kayak dilakoni baik kayak gitu. Nah, udah gak apa-apa, udah dilakuin aja kayak gitu. Nah, dan singkat cerita pun Nopal mengiyakan dan si adiknya itu udah selesai ngepel si gudang itu. Nah, kan mereka berdua itu
waktu itu udah menunjukkan pukul 2 siang ya. Jadi mereka mau siap-siap itu mau makan karena ya ibunya itu bawain makanan buat makan siang waktu itu. Nah, Nopal pun setelah itu adiknya keluar dan Nopal kan masih di dekat pintu itu dan menutup pintu gudangnya tadi. Pintu gudangnya tadi ditutup dan itu ditutupnya pun karena kuncinya itu nempel di gagang pintu itu ya. Nah, Nopal nutup dan ngunci. Dan waktu itu ruang makannya itu masih bisa ngelihat si pintu dari gudang itu. Jadi ruang makannya itu berada di lorong itu tadi, si lorong yang samping kanan kirinya itu si kamarnya si Nopal dan si adiknya. Nah, mereka pun mau makan siang ya, dan kakek neneknya itu makannya itu di depan TV yang itu deket sama ruang tamu. Jadi mereka itu kayak kepisah satu tembok gitu kan. Dan ibunya pun agak serak. Dan ibunya pun waktu itu setelah nyiapin makanan untuk mereka berdua ya, ibunya pun duduk dan duduknya itu menghadap ke arah dapur, arah gudang itu. Wis tak kandhani, ora usah ditutup sisakno sithik wae. Men kebuka. Udah dibilangin jangan ditutup, apalagi dikunci. Dibuka aja walaupun sedikit dibuka gitu. Dan si adiknya sama si Nopal ini bingung kan. Kenapa sih Bu? Gitu. Iya Bu, kenapa? Ngene lho ning dhuwur lemari ki nek sing nunggoni. Nah, wirawirine mlebu metune iki metu pintu. Harus ditutup makanya kayak gitu. Jadi di atas lemari itu ada yang nungguin dan jalur keluar masuknya itu pintu itu tadi, pintu gudang. Sosoknya ada di gudang, makanya jangan ditutup. Dan si Nopal pun menjawab dengan ya agak kayak mungkin agak kesel gitu. Apaan sih Bu gitu kan? Apaan sih Bu? Penunggu apa, aku dari kecil di sini nggak ada apa-apa, di situ biasa aja. Yo wis dikandani ibu kok ngeyel. Ya udah, terserah. Dibilangin ibunya kok ngeyel kayak gitu kan. Nah, dan singkat cerita, setelah makan dan di hari itu pun beraktivitas seperti biasa ya, sampai malam hari. Dan malam harinya pun waktu itu tuh malam minggu kan, waktu itu hari Sabtu dan malam minggu. Nah, Nopal ini tidur itu sendirian di kamarnya, dan Nopal tidur itu agak sore ya, jadi sekitar jam 9 atau jam 10 itu udah tidur. Jadi nggak main untuk malam mingguan karena hari Minggu itu si Nopal itu selain pulang ke perumahan juga kayak ada tugas kelompok dan udah janjian sama teman kampusnya kayak gitu. Jadi tidurnya tuh gasik gitu. Tidurnya tidur nggak sampai dini hari gitu, nggak kayak malam minggu biasanya. Nopal pun tidur. Dan si Nopal ini kebangun. Waktu itu Nopal tuh kebangun dan di jendelanya itu ada kayak sinar matahari yang masuk. Dan Nopal di sana kaget. Aduh, kesiangan nih bangun gitu. Bu, Dek. Nopal bilang gitu dan nggak ada balasan. Mungkin udah pada sekolah. Bukan sekolah. Udah pada keluar. Ibunya juga pun keluar gitu. Waktu itu hari Minggu ya, Dan Nopal pun kebingungan ya, dan itu belum sempat keluar dari kamar karena Nopal tuh mau buka tirai si jendela tadi karena biar ya seger gitu loh, biar nggak tidur lagi, biar nggak balik tidur karena kan harus dituntut bangun pagi. Dan Nopal pun buka tirai dibuka dan
mau ngecek HP si Nopal. Kembali ke bednya dan mau ngecek HP. Waktu mau ngambil HP, Nopal itu ngedenger kayak ada di bagian luarnya. Dan itu di luar tuh kayak ada taman hidup apa ya dibilangnya. Mungkin ya kayak ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam di situ kayak cabe, terus jahe kayak gitu kan. Itu kegiatan setiap sore si simbahnya kayak gitu, si kakek neneknya, kegiatan sore gitu. Dan di sana ada suara kayak orang beraktivitas ya. Orang beraktivitas tuh mencangkul kayak tadi cerek tanah gitu. Dan Nopal waktu mau ngecek HP, udah mau ngambil HP itu, Nopal ngedengar suara itu. Dan ada suara seperti orang yang batuk ya, batuk kecil gitu ya. Kayak gitu kan. Dan Nopal ngedenger itu dan pagi-pagi si kakek nenek kok udah nyangkul aja kayak gitu kan, udah berkebun aja gitu kan. Dan Nopal bingung di situ kan. Nah, Nopal ngedeketin lah si jendela tadi. Waktu itu iya ada suara nih gitu. Dan Nopal masih belum ngelihat kakek neneknya lah, si kakek nenek di mana kayak gitu kan. Nah, dan jendela pun dibuka sama si Nopal, ini dibuka dan rasanya itu hawanya dingin, lebih dingin kayak biasanya. Wah dingin loh, pagi-pagi ini udah dingin aja gitu kan. Nah, Nopal ini tuh ngelihat, jadi di sebelah kiri yang sudut yang nggak bisa kelihatan dari jendela. Waktu jendela ditutup itu, waktu jendela dibuka itu Nopal tuh ngelihat agak ngelongok gitu ya, ngelongok ke bagian kiri. Di sana Nopal tuh ngelihat ada sosok kakek yang Nopal tuh nggak kenal sama sekali, dan beliau itu lagi duduk di dingklik ya, bangku kecil ya gitu kan, dan mengenakan pakaian serba putih. Dan Nopal pun kok si kakek pakai pakaian serba putih, kok berkebun pakai pakaian serba putih, tumben amat gitu. Langsung si Nopal pun manggilin gitu, Mbah Kakung. Nah, dan si sosok kakek tadi pun nengok dan jadi posisi si kakek ini tuh membelakangi. Jadi Nopal tuh manggil, nengok, dan waktu Nopal ngelihat sosok kakek itu bukan kakeknya, bukan si Simbah Kakung. Itu sosok kakek yang Nopal tuh nggak kenal, berjenggot yang panjang dan putih. Dan sosok itu tadi kan ngelihat ke arah si Nopal, jadi mereka itu tatap-tatapan ya, tatap-tatapan. Dan sosok tadi itu nggak berbicara sama sekali, akan tetapi senyum ya, senyumnya ya senyum biasa ya kayak gitu. Wah, Nopal pun kaget di situ kan, waktu Nopal kaget, ternyata Nopal ini tuh cuman bermimpi dan Nopal tuh bangun-bangun ya masih ada di tempat tidur. Dan itu waktu itu ngadepnya terlentang, dan Nopal tuh ngerasa keringetan ya, mungkin dibilang keringet dingin ya, jadi keringet itu sampai mana-mana gitu kan. Nopal di sana kaget dengan napas yang agak terengap-engap ya, kayak gimana sih orang kaget kayak gitu kan. Cuman mimpi kayak gitu. Dan Nopal pun mikir-mikir lagi, mimpi kok bisa sampai sejelas ini, sejelas itu kayak gitu kan. Nah, dan Nopal pun waktu itu ngecek HP ya. Ternyata Nopal ini tuh ngecek HP, dan HP itu di layar handphonenya tuh masih jam setengah tiga pagi. Dan dari kejadian itu si Nopal tuh nggak bisa tidur. Nah, dan singkat cerita, untuk menghabiskan semalaman itu sampai subuh itu Nopal tuh ngegame itu pakai HP-nya. Nah kan, dan adzan subuh itu berkumandang ya. Nah otomatis
aktivitas di rumah itu pun mulai dari ibunya bangunin adiknya, suruh sholat subuh, bangunin Nopal kayak gitu, dan kakek neneknya pun pergi ke masjid yang dekat di situ, jadi udah mulai aktivitas. Nah, Nopal pun pintu kamarnya itu diketok sama ibunya, Pal bangun, subuhan dulu gitu. Nah, Nopal pun buka pintu itu dan Nopal tuh cuman mengiyakan, ya Bu, bentar Bu, mau tanya gitu. Tanya apa? Dan Nopal pun bercerita apa yang terjadi di mimpinya semalam. Dan ibunya pun cuman berkomentar ya, makane nek dikandani wong tuwa ki aja ngengkel, wong tuwa luwih ngerti. Iya kowe iki cilik ning kene, tapi sesuai aku le cilik ning kene, tekan saiki aku duwe anak kowe karo adimu. Jadi kalau diterjemahin bahasa Indonesia ya, makanya sama orang tua itu jangan ngeyel, dibilangin jangan ngeyel. Orang tua itu lebih tahu. Kamu bilang kamu dari kecil di sini sampai segede ini. Lah ibu itu dari kecil sampai punya anak, kamu sama adikmu tuh lebih lamaan ibu kayak gitu. Jangan ngeyel. Dan Nopal pun tanya ya, Bu, emang si sosoknya itu kayak apa? Yang nungguin si lemari itu di atas lemari kayak apa? Ibunya pun menjawab dengan kakek-kakek, berpakaian serba putih ya, dan rambutnya udah ubanan, pokoknya kayak kakek gitu, tapi sosoknya baik. Dan sosok kakek ini adalah penunggu di tanah itu ya. Jadi sebelum rumah itu dibangun, sosok itu memang udah ada di sini, udah lama kayak gitu. Dan Nopal pun kaget ya, waduh Bu, bener yo sing tak ngimpike mau. Iya makanya kayak gitu. Si sosok itu tadi tuh nggak mungkin nampakin dirinya lewat mimpi. Kalau kamu tuh ya nurut omongan ibu, percaya. Sosok itu menunjukkan bentuknya itu karena kamu tuh nggak percaya, jadi ditunjukin loh, ini loh aku ada adanya, aku itu kayak gini, ada kayak gitu. Kamunya makanya percaya dan nurut sama orang tua. Dan setelah itu Nopal cuma mengiyakan sama minta maaf sama ibunya. Dan Nopal pun langsung siap-siap untuk balik ke perumahan, terus ketemu sama kawan-kawan kelompokannya ya. Dan malamnya gue ketemu, karena gue baru datang dari rumah gue ini sampai ke perumahan. Gue datang dan Nopal pun di sana itu belum ada si Dima ya, belum ada si temannya si Nopal itu, kan kita bertiga. Nopal pun cerita ke gue dan ya gue ceritain lagi ke kalian semua di sini seperti itu. Dan ya ambil sisi positifnya ya, seperti itu. Jadi ya nurutlah sama orang tua seperti itu, dan tolong buang jauh-jauh hal negatifnya seperti itu. Gue mohon maaf sih kalau gue itu agak-agak celat, agak-agak susah ya ngomong, yang omongan agak susah gitu. Gue mohon maaf, mohon dimaklumi. Dan gue ulang lagi, kalau gue cerita mungkin agak ada yang kelupaan ya. Salah satu kejadian itu agak kelupaan karena gue nggak pakai skrip seperti itu. Terima kasih gue ucapin kepada kawan-kawan semua yang udah ngasih komentar yang baik-baik, udah ngikutin, ngedengerin, juga ngeliat video-video channel ini, udah mau dukung. Dan untuk kawan-kawan yang baru mampir, apabila kawan-kawan yang baru mampir ini suka dengan isi konten video di channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya untuk ya tahu update-update selanjutnya di konten-konten di channel ini seperti itu. Dan gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.